Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan matematika hari ini kelas 8. Setelah kalian melaksanakan PHS, kalian juga akan tidak lama lagi menerima rapot sisipan. Untuk memulai hari ini minggu pertama kembali pada bulan Oktober. Materi matematika kita akan lanjutkan dengan bab keempat, yaitu persamaan garis lurus. Ibu harapkan kalian perhatikan dan simak baik-baik materi ini, karena tentunya materi ini juga akan berkelanjutan di sesi berikutnya, yaitu pada bab 5, yaitu persamaan linier dengan dua variabel. Baik, kita mulai dengan awal adalah materi dari persamaan garis lurus ini adalah menggambarkan grafik persamaan garis lurus. Grafik garis lurus. Oke, kita lihat di sini. Pada persamaan garis lurus ini nanti akan terbagi menjadi yang pertama adalah grafik garis lurus dan gradien garis lurus serta persamaan garis lurus. Dan nanti yang gede adalah kedudukan dua garis lurus. Oke. Sekarang yang A yaitu mengenai garis-garis lurus. Untuk grafik garis lurus, bentuk umum dari persamaan garis lurus dulu. Yang kalian harus perhatikan baik-baik. Persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan AX plus B, di mana syaratnya bahwa A dan B-nya merupakan anggota dari himpunan bilangan real, atau real itu adalah himpunan bilangan nyata. Nah, di sini bagaimana kita akan menggambarkan grafik dari persamaan garis lurus? Dari bentuk umumnya yang tadi Bu Widi katakan bahwa bentuk umum dari persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan AX plus B dengan syarat bahwa A dan B-nya anggota atau elemen, huruf E itu kita membacanya elemen dari himpunan bilangan real. Di sini ada contoh, ini syarat. Di sini ada syarat dari titik-titik yang terletak pada garis lurus. Yang pertama, titik X1 di pasangan koordinat titik, yaitu X1, Y1, terletak pada garis Y sama dengan MX ditambah N jika X1 sama dengan MX1 ditambah 1 bernilai benar. Menggambarkan grafik garis lurus, yang pertama yang A. Menggambar grafik garis lurus menggunakan dua titik. Yang pertama, menentukan dua titik yang terletak pada garis lurus. Yang kedua, menggambarkan dua titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Yang ketiga, menghubungkan kedua titik dengan garis lurus tersebut. Tadi yang A, syaratnya seperti itu. Yang B, bagaimana menggambarkan garis lurus? Bagaimana menggambarkan grafik garis lurus menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Lalu, garis memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Caranya adalah mensubstitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan garis. Yang kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Maka, garis akan memotong sumbu Y di X sama dengan 0.
Setelah itu kembali kita akan substitusikan. Jika X sama dengan 0, maka masukkan ke dalam persamaan garis tersebut. 3. Menggambarkan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Yang keempat, kembali menghubungkan kedua titik dengan garis lurus. Pada titik tersebut kita hubungkan, maka akan terjadilah atau terbentuklah sebuah garis lurus. Oke, yang terakhir, menuliskan persamaan garisnya pada salah satu ujung garis. Boleh di atas ataupun di bawah panah dari garis lurus tersebut. Sekarang yang B adalah gradien garis lurus. Yang pertama, pada gradien ini kita akan mencari gradien garis. Kedua, menentukan gradien garis lurus. Yang ketiga, sifat-sifat gradien suatu garis. Gradien yang pertama tadi, gradien garis. Gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Gradien biasanya dilambangkan dengan huruf kecil M. Sekali lagi, gradien biasanya dilambangkan dengan huruf kecil M. Oke, sekarang yang kedua, bagaimana caranya menentukan gradien garis? Yang kedua, yang A, bagaimana menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya, yaitu gradien garis yang melalui satu buah titik. Mencari gradien garis yang melalui satu buah titik. Gradien itu tadi dengan huruf kecil M, lambang M kecil adalah perubahan nilai Y dibanding dengan perubahan nilai X. Atau diberi simbol di sini adalah simbolnya adalah delta Y dibagi dengan delta X. Perhatikan contoh di sini. Contoh bagaimana mencari gradien garis G yang melalui titik 4,0 dan titik 1,3. Lihat sini. Gradien dari ini ada dituliskan delta X di sini 3. Delta Y-nya adalah 2. Lihat titik-titik yang dihubungkan oleh garis ini memenuhi persamaan garis. Nah, lihat ini. Semua titik yang terletak pada garis ini memenuhi persamaan garis lurus. Dengan tadi, jika delta X-nya sama dengan 3 dan delta Y-nya sama dengan 2, maka M tadi rumusnya adalah delta Y per delta X. Lihat situ gambarnya. Delta X-nya 3, delta Y-nya 2. Rumus gradien garis G adalah delta Y per delta X. Atau diulang kembali, gradien garis G, M sama dengan delta Y per delta X sama dengan 2 per 3. Ini adalah persamaan garis G. Sekarang coba diperhatikan pada persamaan garis lurus L. Gradien garis lurus L, garis L, gradien garis L, dilihat di situ melalui dua buah titik. Delta X-nya sama dengan 3, delta Y-nya sama dengan negatif 2. Sekali lagi, delta Y-nya sama dengan 3, delta X-nya sama dengan negatif 2. Berarti, gradien garis L adalah M sama dengan delta Y dibanding dengan delta X atau negatif 2 dibanding 3 atau negatif 2. Taruh negatifnya berada di tengah. Boleh, posisi tadi pada pembilang. Penyebutnya positif. Bisa ditaruh negatifnya di tengah. 2 dan 3-nya pembilang dan penyebutnya positif. Negatifnya diletakkan di tengah. Semua senilai atau sama.
Itulah contoh dari gradien garis lurus, baik gradien garis G dan gradien garis L. Untuk berikutnya, contoh mencari gradien dari sebuah persamaan garis lurus berbentuk persamaan. Di sini ada dua buah contoh, A dan B. Tentukan gradien dari 2x ditambah 2y sama dengan 6. Itu contoh yang pertama atau yang A. Contoh yang B adalah persamaan garis 4x dikurang 2y sama dengan 2. Oke, perhatikan bagaimana mengerjakan langkah-langkah mengerjakan soal yang 1A. Kita perhatikan baik-baik di sini. Persamaan garis lurus tadi adalah 2x ditambah 2y sama dengan 6. Oke, penyelesaiannya adalah 2y tetap berada di tempatnya atau di rumahnya sebelah kiri dari sama dengan. Sekarang yang 2x-nya Ibu pindahkan ke sebelah kanan melewati tanda sama dengan, sehingga yang positif menjadi negatif, begitu pula nantinya kalau negatif berubah jadi positif. Di sini yang berpindah ruas hanyalah 2x saja, sehingga menjadi negatif 2x, 6 berada di rumahnya sendiri tidak berubah. Persamaan garis yang baru tadi adalah 2y sama dengan negatif 2x ditambah 6. Agar supaya menjadi memenuhi persyaratan dari bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan AX plus B, maka yang 2Y sama dengan negatif 2X ditambah 6, kita bagi semuanya dengan 2. Kenapa harus dibagi 2, Bu Widi? Ya, yang 2Y haruslah berubah menjadi Y. Sesuai persyaratannya adalah Y sama dengan AX plus B, maka yang berdua berubah menjadi Y. Berarti seluruhnya semua dibagi dari 2Y dibagi 2, negatif 2X dibagi 2, 6 pun dibagi 2. Sehingga akan dapat hasil yang sederhana menjadi Y sama dengan negatif 2 dibagi 2, negatif X ditambah 6 bagi 2, hasilnya adalah 3. Karena koefisien X di sini tidak ada angkanya, tapi orang sudah tahu apabila X tidak ada koefisien di depannya, berarti bernilaikan 1. Karena di sini X nilainya negatif X, maka M atau gradiennya adalah negatif 1. Itulah koefisien dari X yang bernilaikan negatif. Selanjutnya, yang B. Persamaan garis lurus adalah 4X dikurang 2Y sama dengan 20. Oke, persamaan garis lurusnya. Sekarang kita akan mencari bagaimana gradiennya dengan 4X dikurang 2Y sama dengan 20. Ingat kembali syaratnya gradien adalah bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX ditambah B. Gradiennya adalah koefisien dari X dan Y-nya bernilaikan 1. Karena di sini Y-nya bernilaikan negatif 2, maka keseluruhan akan kita bagi dengan negatif 2. Pada Y, kita lihat di depannya atau koefisiennya Y adalah negatif 2, dibagi seluruhnya 2, negatif 2 per 2Y, negatif 4X per negatif 2, ditambah 20 per negatif 2, maka hasilnya adalah Y sama dengan negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif, 4 dibagi 2 adalah 2. Oke, 20 dibagi negatif 2 adalah negatif 10. Sehingga gradien garisnya atau M adalah 2. Yang perlu kalian ingat, gradien tidak punya koefisien, gradien tidak punya variabel lagi, melainkan hanya koefisien dari X. Semoga penjelasan ini bisa dipahami, pelan-pelan kalian lihat. Ingat, bahwa bentuk umum dari persamaan garis lurus itu adalah bentuk persamaan garis lurus itu adalah, ya bagus, Y sama dengan AX plus B dengan syarat bahwa A dan B-nya anggota himpunan bilangan real. Dan Y-nya harus bernilaikan 1. Oke, demikian tadi contoh-contoh dari bagaimana cara mencari gradien dari suatu garis. Tadi dilihat pada bentuk yang grafik juga demikian, bagaimana dengan bentuk grafiknya. Kalian mungkin bisa akan menggunakan rumus-rumus yang ada, atau seperti tadi untuk menggambarkan grafik dari persamaan garis lurus,
Itu bisa dibantu dengan tabel juga boleh. Kalian mungkin akan lihat di buku-buku baik buku paket maupun buku Yudhistira yang ada di situ. Mungkin akan diberikan contoh-contoh selain bentuk contoh yang diajarkan atau ditunjukkan dari pembelajaran Bu Widi tadi. Seperti itu. Nah, mungkin kalian bisa menggunakan cara yang lain, boleh silakan jika kalian punya materi ini dengan metode atau cara yang lain silakan. Jadi tidak harus toh dengan punya Bu Widi. Karena apa? Gradien itu juga bisa mencari tadi selain dengan cara ini mungkin ada cara yang lain. Nah, atau orang tua kamu mengajarkan dengan metode yang lainnya. Jika itu kalian anggap mudah, silakan kalian bisa menggunakan. Karena gradien garis, untuk mencari gradien suatu garis, ada yang melalui satu buah titik, ada yang akan melalui dua buah titik. Selanjutnya, kita lihat kembali. Menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Yang pertama, 1. Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah 1 adalah M. M ini adalah gradiennya. Yang kedua, gradien garis dengan persamaan AX ditambah BY sama dengan C, maka gradiennya adalah min A per B. Widi ulang kembali. Gradien garis yang pertama, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya adalah M, itu adalah koefisien dari X. Jadi kita nanti kalau sudah dapat gradien, kalian tidak boleh lagi menyantumkan variabel X-nya, melainkan koefisien yang mengikuti variabel X. Yang kedua, gradien garis dengan persamaan AX ditambah BY sama dengan C adalah, ingat gradien rumus kecil M sama dengan min A per B. Jadi banyak cara mencari gradien. Banyak cara untuk mencari nilai gradien. Ada yang Y sama dengan MX plus C, atau bentuk persamaan AX ditambah BY sama dengan C. Ya, yang untuk AX tambah BY sama dengan C adalah tuh M adalah negatif A per B. Bu Widi negatifnya ditaruh di tengah boleh enggak? Boleh, silakan. Negatif A dan B-nya positif, negatifnya letakkan bagian tengah. Oke, itu adalah mencari gradien garis jika jadi persamaan garis, ya. Jika diketahui persamaannya. Sekarang yang selanjutnya adalah yang C, menentukan gradien garis jika diketahui melalui dua buah titik, atau menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Jadi mencari gradien yang melalui dua buah titik. Kalau yang tadi yang pertama adalah mencari gradien garis yang melalui satu buah titik atau di 0,0 dan melalui titik tersebut. Oke. Sekarang dari yang tadi Bu Widi bilang menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Kita akan memisalkan mengambil dua garis itu, titiknya adalah A. Kita akan beri nama koordinat titiknya. Dari koordinat titik A itu, pasangan koordinat titik itu adalah X1, kita misalkan X1, Y1. Sedangkan koordinat titik B adalah X2, Y2. Maka rumus dari gradien garis tersebut atau M adalah delta Y per delta X. Atau, nah kalau delta Y per delta X ini biasanya juga dia melalui titik pusat di 0,0. Di titik pusat 0,0. Sedangkan kalau melalui dua buah titik atau dia pakai bola yang ini. Y2 dikurang Y1. Tadi kita udah memisalkan koordinat titik A itu adalah X1 dan Y1. Koordinat titik B itu adalah X2, Y2, maka gradiennya adalah Y2 dikurang Y1 per atau dibanding delta X2 dikurang delta X1. Budi boleh nggak itu dibalik? Dibaliknya dalam arti begini, nak. Boleh.
delta Y1 dikurang delta Y2, tapi di bawahnya pun sama, delta X1 dikurang delta X2. Jadi atas bawah itu angka lambangnya sama, delta Y dengan delta Y dikurang Y, delta X dengan delta X. Oke, pahami ya? Jadi diulang kembali, di situ ada dua buah dari menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya, yang itu melalui satu buah titik, maupun yang melalui berikutnya itu adalah melalui dua buah titik atau dua buah titik yang dilalui. Selanjutnya adalah contoh soal yang melalui dua buah titik. Yang satu kemana Bu Idi? Tadi sudah dikatakan untuk mencari gradien atau M dari yang melalui satu buah titik hanya cukup delta Y per delta X. Delta Y per delta X itu biasanya juga akan melalui titik pusat di 0,0. Ini kita akan mencoba menjelaskan kembali mengenai bagaimana menentukan gradien ruas garis yang melalui dua buah titik. Contohnya di sini adalah melalui titik P di 1,2 dan melalui titik Q di titik Q, 3,7. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan baik-baik di sini. Titik P itu 1,4, kita misalkan adalah X1-nya adalah titik P-nya itu adalah 1. Ya, titik P-nya itu 1,4 itu ada salah pengetikan, Bu Idi itu salah pengetikan tuh. P-nya harusnya 1,4. Di situ tadi 1,2. Jadi X1-nya adalah 1 dan Y1-nya adalah 4. Oke? Bu Idi ulang. Dari titik P, koordinat titik P tadi 1,4, X1-nya 1, Y1-nya adalah 4. Lalu koordinat titik Q 3,7, X2-nya 3, Y2-nya adalah 7. Bagaimana dengan gradiennya? Maka gradien atau MPQ, M-nya huruf kecil, PQ-nya besar, kita taruh M-nya di atas kecil, PQ-nya besar. Dengan kembali rumusnya tadi adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya 7, kita masukkan 7 dikurang Y1-nya 4. Oke. Dibanding dengan atau dibagi dengan X2-nya adalah 3. Ya, Y1-nya sama dengan 1. Sehingga 7 dikurang 4 adalah 3 dan 3 dikurang 1 adalah 2. Sehingga gradien atau MPQ adalah 3/2. Oke, lanjutnya. Itu aja tadi, tik dulu, sampai stop. Enggak, bisa dulu, cut. Oke. Untuk pertemuan yang hari ini, Rabu ini, cukup yaitu menggambarkan grafik dari persamaan garis lurus dan mencari gradien, baik melalui satu buah titik ataupun gradien yang melalui dua buah titik. Diharapkan kalian selain mendengarkan, kalian bisa coba dulu dilihat pada buku paket atau ada buku tambahan yang kalian miliki seperti buku Yudhistira. Di situ buku Yudhistira dari halaman 76 sampai dengan halaman 84 yang tadi Bu dibahas. Yang punya buku paket bisa dilihat. Oke. Kalian bisa lihat. Kita mulai dari halaman 76 materi untuk minggu ini. Halaman 76 sampai dengan 84. Untuk yang materi pada halaman 85 untuk menentukan persamaan garis lurus, kita akan lanjutkan pada pertemuan Rabu depan. Dan Rabu ini akan Bu dikasih tugas dari pembahasan kelompok A dan B tentang mencari persamaan, tentang menggambar grafik persamaan garis lurus dan mencari gradien. Akan Bu diberikan tugas sebanyak 3 nomor tapi beranak.
1-2 nomor 1-2 yaitu 1A dan B, nomor 2-nya ada 4 A, B, C, D, dan nomor 3 ada 2 saja A dan B. Jadi kurang lebih tugas kalian ada 8 nomor. Diharapkan kalian bisa langsung mencobanya, jangan menunda. Ingat bagaimana cara menggambarkan grafik dari persamaan garis lurus, mencari gradien melalui satu buah titik, mencari gradien yang melalui 2 buah titik. Jadi materi minggu ini mengenai gradien adalah seperti tadi. Yang pertama, menggambarkan grafik persamaan garis lurus, dan yang kedua adalah mencari nilai gradien yang melalui satu buah titik dan mencari gradien yang melalui 2 buah titik. Diharapkan apa yang Budi jelaskan hari ini bisa cukup kalian terima. Untuk lebih memperdalam lagi akan Bu Widi berikan tugas seperti tadi, ada 3 nomor beranak A dan B, ada yang 4, ada yang ABCD, ada yang AB kembali. Selamat mencoba, semoga kalian lebih sukses dari yang kemarin. Dan apabila ada kata dan salah dari yang Bu Widi jelaskan tadi, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jika kalian kurang paham atau kurang jelas, boleh silakan kalian japri atau kalian WA Bu Widi, Ibu Farida, Ibu Sri Agus, Ibu Kalista, Ibu Endang. Silakan kalian bisa berkomunikasi melalui guru matematika yang ada di SMP 2. Dan apabila kalian ingin bertanya, jangan kalian bingung dengan orang tua kalian yang mengakibatkan kalian stres katanya, ya, karena tidak bisa mengerjakan. Jangan putus asa, jangan cukup sampai di situ. Berjuang, dan jangan lupa masih di COVID-19 ini, jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, gunakan masker agar kalian bisa terhindar dari COVID-19. Sukses selalu buat kalian semuanya. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan gunakan masker. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.